mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum, uang itu sudah milik dari Agus. Jadi, tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Menanyakan dan mempertanyakan donasi yang masuk di rekening beliau. Karena ini kan dalam pantauan yayasan kami ya guys. Itu sebesar kurang lebih 1,5 miliar dan uang keluar itu sebesar 500 jutaan guys. Saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedang. Ini kalian hanya nyerang. Masa kalian nggak bisa membandingkan bahwa saya berjuang buat, terus kalian membandingkan hanya gara-gara membela orang yang buta, saya tuntut, tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat. Ya, tidak ada kaitan apapun dalam kasus. Siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Iya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu disalahkan. Oke. Ya. Ini apa sih Bang? Apa? Ya guys, jadi di sini tampak juga Hotman Paris ikut memberikan tanggapannya terhadap kasus Agus yang viral, di mana menurut Hotman Paris uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus itu secara hukum itu adalah milik Mas Agus. Namun secara moral terhadap apa yang dilakukan oleh Mas Agus seperti membagi-bagi uang tersebut, membayarkan kepada hutang-hutang dan soal rumah, itu secara moral tidak terpuji. Namun secara hukum Hotman Paris menegaskan itu adalah miliknya Mas Agus. Guys, kalau seperti itu kita sangat kasihan sekali kepada Teh Novi, di mana Teh Novi lah yang sangat-sangat antusias untuk membuka donasi kepada Agus karena kasihan. Namun ternyata sekarang Teh Novi lah yang dilaporkan oleh Agus, di mana letak moral dan etikanya. Harusnya Teh Novi yang tulus membantu Mas Agus untuk pengobatan matanya. Harusnya Mas Agus tidak melaporkan Teh Novi. Namun seperti yang disampaikan oleh pengacara Hotman Paris, di sini seakan-akan ada dua pengacara yang pro kepada Mas Agus karena mengatakan uang donasi itu adalah milik Mas Agus secara hukum. Yaitu Farhad Abbas juga ikut membantu Mas Agus untuk melaporkan Teh Novianti. Nah guys, kalian di pihak mana nih? Apakah kalian lebih percaya kepada Teh Novi yang mungkin tidak ada maksud atau niat untuk mengambil kembali uang tersebut, atau lebih percaya kepada Mas Agus yang ingin melaporkan Teh Novi yang sudah baik kepada dirinya? Silakan berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan gitu, supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Yang mengadu domba di sini maksudnya siapa Mas Agus? Yang mengadu domba maksudnya siapa? Ya netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini gitu. Orang-orang yang cuma tahu, sekedar tahu, cuma dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya. Tapi itu kenyataan tidak benar gitu. Sebenarnya saya tuh
dibilang sakit hati, ya jelas saya tekankan sekali lagi, karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu. Kenapa saya melaporkan seperti itu? Karena itu menyangkut harga diri saya, nama baik keluarga saya, semuanya tertekan. Dengan mengadu domba seperti itu tuh seakan-akan yang harusnya berkah buat Agus menjadi tidak berkah gitu. Ya guys, kocak sekali ya di sini Mas Agus menegaskan katanya dia itu tidak materialistis, dia tidak mau dibilang materialistis. Dia mengatakan kalian yang berdonasi, saya tidak pernah meminta. Di situ ada kesan kesombongan dan keangkuhan Mas Agus karena orang berdonasi karena kasihan. Mungkin ikhlas-ikhlas saja kalau Mas Agus menggunakan uang donasi tersebut selayaknya untuk pengobatan mata sampai sembuh, bukan malah menggunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga Mas Agus. Nah, di sini sangat aneh sekali ya dan sangat lucu sekali Mas Agus mengatakan saya tidak pernah meminta, tetapi kalianlah yang memberikan donasi tersebut, jadi harus ikhlas seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jika persidangan digelar antara Farhad Abbas melawan Teh Novi, maka saya pastikan yang akan memenangkan itu adalah Teh Novi, karena Teh Novi itu punya alibi kuat ataupun alibi hukumnya itu lebih kuat dari Farhad Abbas, karena Farhad Abbas memahami donasi itu sebagai pemberian, sedangkan Teh Novi memahaminya itu sebagai donasi atau sumbangan. Nah, yang masuk ke ranah hukum, ke dalam pasal-pasal hukum itu adalah donasi ataupun sumbangan begitu. Sedangkan pemberian memang tidak masuk ke dalam pasal-pasal itu. Tapi alibi yang dibangun oleh Farhad Abbas itu yang dijelaskan kepada si Agus ini adalah pemberian. Padahal antara pemberian dan donasi sumbangan itu berbeda. Kalau pemberian itu nggak masuk ke pasal itu, sedangkan donasi ataupun sumbangan itu masuk ke sana. Dan pada ujungnya si Aguslah yang akan ditumbalkan. Kenapa? Baik menang ataupun kalah itu tidak ada urusannya dengan Farhad Abbas. Mau menang mau kalah, Farhad Abbas tetap diuntungkan. Itu apa? Dia tetap disorot oleh publik. Itu yang dicari Farhad Abbas. Iya guys, jadi di sini netizen ini mengatakan bahwa saya Farhad Abbas di sini itu hanya ingin mencari ketenaran dan juga pansos dalam kasus ini. Karena jikapun memang adanya nanti itu lapor-melapor antara Farhad Abbas dengan Teh Novianti Pratiwi, maka yang menang itu adalah Teh Novi. Nah, dari hal tersebut tentunya Aguslah yang bakal menjadi korban dan tumbal, karena Farhad Abbas tidak ada rugi dan untung, bahkan dia untung. Dia bisa mencari sensasi dan juga mencari nama dalam kasus ini. Sedangkan Teh Novianti Pratiwi sudah dilaporkan oleh Farhad Abbas yang seolah-olah mendukung Mas Agus ini, padahal tidak jelas tuntutan apa yang bakal dilaporkan, karena yang tercakup dalam pasal tersebut hanyalah donasi, sedangkan Farhad Abbas menganggap itu adalah pemberian. Jadi beda ya guys ya. Nah, kalaupun nanti bakal ada debat dan saling lapor-melapor, duduk di pengadilan yang menang adalah Teh Novianti Pratiwi, bukan Farhad Abbas. Sebenarnya kasihan kepada Mas Agus, ketidaktahuannya dia seakan-akan merasa benar karena didukung oleh pengacara seperti itu. Dari kasus yang lagi rame ini, gue makin yakin kalau misalnya nggak semua orang itu pantas buat ditolong, tau gak lo? Karena nggak semua orang itu tahu terima kasih, and also tahu diri tentunya. Apalagi nolongnya tuh soal uang, itu tuh krusial banget menurut gue. Kenapa kak krusial? Coba lu lihat contoh kasus yang lagi rame. Mas Agus sakit, ya kan? Butuh pertolongan, butuh bantuan, dibantuin, dicariin donasi, dibukain donasi, diteleponin sana sini, dicariin bantuan, pokoknya biar uang itu kekumpul supaya dia bisa melakukan pengobatan atas dirinya dia sendiri gitu. Karena kan di sini ceritanya katanya dia korban penyiraman apa gitu, gue lupa. Kekumpul dananya, gede dapatnya, banyak dapatnya. Berobatnya masih pakai BPJS. Terus alasannya apa? Ini menurut gue lucu banget, ini lucu banget. Oh, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit apa tuh dia bilang, itu dia mengarahkan untuk pakai BPJS aja, nggak mau terima uang cash. Coba kasih tau ke gue rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash. Karena gue, ini bukan BPJS ya, gue punya BPJS. Kenapa? Karena sekarang semua masyarakat harus punya BPJS. Yang gue juga gak ngerti apa tujuannya, juga gak paham gue. Gue punya asuransi gue sendiri, gue punya insurance yang gue bayar setiap bulan preminya, dan itu lumayan mahal. Dan kalau gue harus dirawat dan gue harus masuk rumah sakit gitu, gue pakai itu kartu, itu aja nunggunya lama mampus. Apalagi BPJS gitu kan. Sedangkan donasi itu dibuka buat apa? Buat dia biar lebih cepat proses penanganannya. Bahkan nih, gue udah pakai asuransi pribadi ya, bukan BPJS, masih suka ditanya, mau pakai dana pribadi aja nggak mbak? Kalau misalnya keadaan gue darurat ya, gitu loh. Kok bisa? Coba gue pengen tahu rumah sakit mana yang tidak menerima uang cash dan maunya BPJS, prosedurnya gampang, cepat, penanganannya cepat. Coba kasih tau ke gue sekarang. Gue datengin itu rumah sakit, gue pakai BPJS gue. Terus yang lucu lagi apa coba? Katanya duit itu dipakai untuk bayar utang apa? Terus orang itu sekarang depresi, pingsan dan depresi. Kayak dari mana korelasinya pingsan ke depresi gitu? Orang pingsan gak semuanya depresi, orang depresi gak semuanya pingsan.
Sederhananya gini, biar ini nggak makin kemana-mana, biar nggak jadi fitnah, biar nggak jadi gimana-mana. Menurut gua nih, kalau emang bener itu duit 1,5 M udah cair, udah diambil, mana buktinya, mana bukti pencairannya, kemana alokasi dananya, itu kelihatan di rekening semuanya. Tapi nggak usah pakai drama-drama lagi. Ya Allah, bobo tasbih apa segala macam. Kenapa? Kita nggak butuh tasbihnya, kita butuhnya rincian pengeluaran dana tersebut gitu. Kemana alokasi dananya? Udah, kalau emang lu bener, lu nggak salah, lu bawa mutasi rekening, lu ke bank nih, lu buka mutasi rekeningnya. Udah, sekarang kalau misalnya lu pakai BCA aja, lu tinggal download kok, gampang banget. Lu bawa terus tinggal lu kasih. Selesai. Masalah selesai, kagak usah drama nangis-nangis, tasbih, mau depresi apa segala macam. Gila-gila sekarang kalau misalnya apa sih, ada masalah dikit, mental illness yang dibawa monyet. Nafsu banget gue. Semoga cepat beres dan semoga orang-orang yang menerima bantuan-bantuan kayak gitu beneran amanah, nggak ada lagi yang kayak gini. Nyari duit tuh nggak gampang, sialan. Sekian dan terima kasih, Lopi. Iya guys, jadi menurut warga Reddit ini tidak semua orang tuh wajib ditolong karena tidak semua orang itu tahu berterima kasih. Seperti kasus Agus ini di mana netizen dan juga salah satunya Mbak Novi, seorang sukarelawan ya, yang ingin membantu Mas Agus karena kasihan, karena peduli, matanya itu tidak bisa melihat karena disiram air keras oleh karyawannya. Di sini Mbak Novi berniat baik membuka donasi, mengandalkan kepada podcast artis agar kasus ini diangkat, dan benar aja terjadi adanya donasi hingga mencapai 1,5 M. Namun ternyata air susu dibalas dengan air tuba guys. Teh Novi yang sudah membantu mengumpulkan donasi. Namun di saat Teh Novi ini meminta mutasi dan ingin mengetahui lebih lanjut pemakaian donasi tersebut, Mas Agus malah problematik. Dan sekarang dia ingin melaporkan Teh Novi, orang yang sudah sangat tulus dan membantunya. Jadi tidak semua orang itu bisa dibantu ya guys, karena tidak sedikit orang yang tahu berterima kasih seperti itu. Iya guys, jadi itulah beberapa informasi terkait perkembangan berita mengenai Agus dan juga pengacara yang ikut membantu Agus ini melaporkan Teh Novianti Pratiwi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.